warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Tika Novitasari, dan yang kedua ada Ira Safitri, dan yang ketiga ada Alifia Safitri, dan yang keempat ada Mawar Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai saham. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pengertian saham. Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati investor karena memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyataan modal seorang atau sepihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Menurut Sabto, saham adalah surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut istilah umumnya, saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham perusahaan. Sedangkan menurut Usman Suad, pengertian saham adalah saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Jenis-jenis saham. Saham merupakan surat berharga yang paling populer dan dikenal luas oleh masyarakat. Menurut Darmaji dan Fakhrudin, ada beberapa jenis saham, yaitu 1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham terbagi atas. Yang pertama, ada saham biasa atau common stock, yaitu merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Kedua yaitu saham preferen, merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap atau seperti bunga obligasi, tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti ini dikarenakan oleh investor. Dan yang kedua yaitu dilihat dari cara pemeliharaannya. Saham dibedakan menjadi, yang pertama ada saham atas unjuk atau mirror stock. Artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lain. Yang kedua ada saham atas nama atau register stock, merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya dan di mana cara pemeliharaannya harus melalui prosedur tertentu. Harga saham, harga merupakan harga penutupan selama Harga saham merupakan harga penutupan pasar saham selama periode pengamatan untuk tiap-tiap jenis saham yang dijadikan sampel dan pergerakannya senantiasa diamati oleh para investor. Salah satu konsep dasar dalam manajemen keuangan adalah bahwa tujuan yang ingin dicapai manajemen keuangan adalah memaksimalisasi nilai perusahaan. Bagi perusahaan yang go public, tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara memaksimalisasi nilai pasar
harga saham yang bersangkutan. Dengan demikian, pengambilan keputusan selalu didasarkan pada pertimbangan terhadap maksimalisasi kekayaan para pemegang saham. Sartono menyatakan bahwa harga saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal. Apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan, maka harga saham cenderung naik, dan sebaliknya, apabila kelebihan penawaran, maka harga saham cenderung turun. Menurut Jogianto, pengertian dari harga saham adalah harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Yang selanjutnya yaitu ada nilai wajar. Nilai wajar saham dapat diimplementasikan sebagai nilai saat ini dari aliran kas masuk yang akan diperoleh secara kontinu selama suatu perusahaan masih beroperasi atau menjalankan kegiatan. Mungkin bisa bertanya-tanya apa itu perubahannya saham dengan aliran kas masuk dalam perusahaan. Aliran kas masuk mewakili kemampuan perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan usahanya. Semakin besar pendapatan atau kas yang masuk, maka raport break-even point atau balik modal akan semakin cepat. Artinya, perusahaan memiliki prospek bisnis yang baik ke bawah. Secara lebih sederhana, nilai wajar saham juga dapat dimainkan atau sebagai jumlah yang pantas atau layak dan andal untuk membeli saham. Implementasi bahwa harga saham di pasar modal sangatlah fluktuatif. Hal ini disebabkan adanya tawar-menawar dari para pemain di bursa saham yang berperan sebagai penjual dan pembeli. Jika di antara penjual dan pembeli terdapat titik kesepakatan mengenai harga yang pantas dari saham yang terkait, maka terjadilah transaksi. Para pemain saham atau pelaku pasar modal yang memiliki persepsi yang beragam tentang harga suatu saham yang tersebar. Setiap pelaku pasar terkadang harga saham yang ditawarkan penjual terlalu tinggi alias mahal. Bahkan terkadang juga terlalu murah, sebab harga saham suatu saham tidak memastikan stabil. Jika pemain baru dalam investasi saham, maka harus paham pula bahwa harga berbeda dengan nilai saham. Harga saham merupakan jumlah yang ditawarkan oleh penjual di pasar modal. Bisa tinggi juga rendah. Sementara nilai saham adalah jumlah yang pantas untuk peringkat atau saham yang ditawarkan. Sebab itu, nilai saham bisa saja lebih tinggi atau bahkan lebih rendah dari harga saham. Analisa kemampuan dan kejelian dalam menganalisa laporan diuji. Mampukah dapat mendapatkan saham yang prospek bagus dan ramah di kantong alias murah. Jika nilai wajar saham berbeda dengan harga saham, bagaimana cara mengetahui nilai saham yang sebenarnya? Ada banyak metode yang digunakan untuk melakukan pengukuran saham yang disebut dengan valuasi saham. Valuasi saham penting dilakukan karena bertujuan untuk memberikan gambaran kepada manajemen perusahaan terkena dengan nilai estimasi sahamnya yang nantinya digunakan sebagai rujukan dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan kebijakan saham dari perusahaan tersebut. Untuk lebih jelas lagi, mari kita simak video berikut ini.
20 minutes later. Assalamualaikum, Ira. Ya, waalaikumsalam. Kalian udah datang sini. Barusan aku salah ngerjain. Ada duduk ya? Ya, duduk. Masuk dulu. Gimana sih lah awalnya? Iya sih lah, gimana caranya? Aku bingung. Tadi soalnya udah nyoba tapi nggak bisa. Coba ya aku jelasin dulu. Jadi cara menghitung harga saham itu yang aku bisa ya pakai PER ratio. Nah, sebelum kita menghitung PER ratio, kita juga harus mengetahui EPS suatu perusahaan tersebut. Nah, cara mencari EPS suatu perusahaan tersebut adalah laba full per tahun. Jadi misalnya tahun 2020 tuh, nah itu laba full selama tahun 2020 itu berapa dibagi jumlah saham yang beredar. Jadi saham yang beredar pada tahun tersebut. Nah, kalau udah kan ketemu baru kita menggunakan PER ratio. Nah, PER itu cara mencarinya harga saham dibagi keuntungan yang dihasilkan perlombaan saham atau market price per EPS. Nah, jika udah ketemu itulah PER suatu perusahaan. Nah, sebelum kita juga menghitung harga wajar saham, kita juga harus mengetahui PER perusahaan itu sedang naik atau turun. Terus apa yang menyebabkan PER naik? Biasanya sih PER naik itu karena harga saham yang melonjak tinggi atau laba perusahaan yang turun drastis. Terus kita bisa tahu pernya itu tinggi atau rendahnya itu dari mana? Cara mengetahui tinggi rendahnya per itu membandingkan per yang saat ini dengan rata-rata per historis. Jadi kita mengetahui per tahun itu loh, per tahun itu dan per sektoral gitu. Coba sih Ra contohin perhitungannya. Iya Ra, contohin biar kitanya mudah. Ini tak contohin ya, aku ngambil dari PT Telkom kuartal kedua tahun 2020. Perhitungannya di sini diketahui IPS-nya IPS sama dengan 187,5 kalau IPS 20,18. Nah, dari sini cara menghitung harga wajarnya, harga wajar sama dengan IPS dikali PER. Jadi 187,5 dikali 20,8. Coba kalian hitung. Ya, sama nggak perhitungannya sama kayaknya? 18,7,75,5 dikali 20,18 sama kok ya 3,783 ya itu kan dibuletin jadi 3.784. Jadi harga saham PT Telkom kuartal kedua tahun 2020 adalah harga wajarnya 3.784
3.784. Sebenarnya kalau kita udah mengetahui gimana cara mencari IPS dan PIR, kita bakalan mudah mencari harga wajar suatu saham tersebut. Nah, coba sekarang kalian ngerjain. Kamu ambil PT apa? PT kamu BRI. Beneran? Ya bener kok. Ya bisa berarti. Oh iya kan? Iya nggak bener. Ya bener kok. 18. Nah, dari sini cara menghitung harga wajarnya. Harga wajar sama dengan IPS dikali PIR. Jadi 187,5 dikali 20,8. Coba kalian hitung. Ya, sama nggak perhitungannya sama kayak 18,7,75,5 dikali 10,18. Sama kok. Ya, 3,783. Ya, itu kan dibuletin jadi 3.784. Jadi harga saham PT.com kuartal kedua tahun 2020 adalah harga wajarnya 3.784. Sebenarnya kalau kita udah mengetahui gimana cara mencari IPS dan PIR, kita bakalan mudah mencari harga wajar suatu saham tersebut. Nah, coba sekarang kalian ngerjain. Kamu ambil PT apa? PT kamu BRI. Beneran? Ya bener kok. Ya bisa berarti. Oh iya kan? Iya nggak bener. Kota Metro merupakan salah satu kota di Provinsi Lampung, berjarak 52 km dari ibu kota provinsi dan merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Lampung. Kota Metro memiliki visi menjadi kota pendidikan. Untuk itu, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Metro hadir sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berbasis agama dan pengetahuan. Berdiri sejak tahun 1997, IAIN Metro terus melangkah maju menggapai kualitas pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia terdidik yang islami, berkarakter mandiri dan kompetitif. Sejumlah lebih dari 8.000 mahasiswa menempuh studi di 4 fakultas dengan 18 jurusan pada program sarjana dan 4 jurusan program pasca sarjana. Sejak 5 tahun terakhir, sebanyak 5.316 lulusan telah dilahirkan dan telah mengabdi serta berkontribusi bagi negara di segala bidang dan di seluruh penjuru negeri. IAIN Metro terus mengembangkan diri menjadi perguruan tinggi terbaik di Kota Metro yang menjunjung tinggi socio-eco-technopreneurship berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Untuk mewujudkan sistem tata kelola yang profesional dan akuntabel, IAIN Metro terus melakukan perubahan hingga pada 2018 lalu telah berhasil menjadi peringkat pertama revaluasi BMN dan juara ketiga terbukaan informasi publik. Tidak hanya institusi, mahasiswa juga terus berprestasi baik di tingkat lokal maupun nasional.
Kerjasama terus dilakukan baik dalam dan luar negeri guna terwujudnya internasionalisasi kampus, seperti pada kegiatan kunjungan luar negeri Student Mobility Program yang digagas oleh bidang kemahasiswaan, telah memberikan kesempatan bagi mahasiswa bidik misi dalam mewujudkan harapannya untuk menggenggam dunia. Hasil dari kerjasama kooperatif ini juga berupa adanya beasiswa seperti bidik misi, prestasi, tahfiz, keilmuan dasar, Basnas, Kartu Jakarta Pintar, BRI, dan masih banyak lagi. Terdapat pula unit kegiatan mahasiswa baik tingkat universitas, fakultas maupun jurusan untuk mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sehingga terwujud lulusan IAIN Metro yang memiliki skill dan mampu bersaing di era digital 4.0 saat ini. Bersama IAIN Metro, kita wujudkan generasi muda yang islami, berkarakter, mandiri, dan kompetitif.